slide 2 yang ada kuisnya. Sebagai peserta, saya bisa mengerjakan kuis langsung dari layar saya, jadi tidak perlu berpindah layar. Misal seperti itu, saya submit dan hasilnya pun agak naik biar satu. Semangat pagi Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya Yandri. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang presentasi daring atau pembelajaran daring, tapi dengan Teams. Jadi maksudnya begini, adakah Bapak Ibu yang ingin pembelajarannya atau presentasinya itu lebih interaktif? Kalau ada, mau interaktif seperti apa? Nah, kalau saya pribadi inginnya ketika saya memberikan slide saya atau menampilkan slide saya, PowerPoint saya, itu peserta bisa ikut berkontribusi langsung melalui layar laptopnya. Jadi ketika misal saya di sini ingin memberikan, jadi di PowerPoint saya, di slide presentasi saya itu ada kuis dan peserta itu bisa langsung ngeklik di layarnya tanpa perlu berpindah dari Teams. Jadi di layar presentasinya itu. Nah, sampai saat ini saya belum tahu ada platform video conference atau untuk meeting virtual yang bisa mengajak peserta ikut mengotak-atik layarnya. Jadi selama ini ya kita hanya bisa lihat saja. Kalau misalnya ingin berinteraktif seperti itu harus pakai platform lain lagi, dan ini tidak bisa terkontrol. Nah, dengan Microsoft Teams itu kita bisa membuat presentasi kita, misalnya di dalam salah satu slide-nya itu adalah soal, mereka bisa langsung menjawab di situ. Jadi tanpa harus kita membuat link atau QR code atau menuju ke laman lain, tidak perlu karena mereka langsung di situ. Jadi yang bisa mengerjakannya yang hanya pada yang hadir pada saat itu dan langsung di depan laptop mereka masing-masing. Dan sebagai presenter itu selain jadi di dalam tim saja dia juga bisa melihat video dari mereka saat menjawab soal-soal itu, melihat settingan yang ada, melihat peserta yang hadir siapa-siapa saja tanpa harus keluar. Ini kalau menggunakan platform lain tentu akan kesulitan karena apa yang tampil di layarnya itu yang juga akan tampil di peserta. Nah, bedanya dengan Teams adalah yang ditampilkan hanya slide saja, sedangkan tampilan chat yang kita baca, tampilan peserta yang kita ingin lihat atau video-video lainnya itu tidak kelihatan. Itu hanya terlihat oleh presenternya saja atau presenter view. Nah, oke Bapak Ibu, ini saya akan menunjukkan, saya akan mulai dari Microsoft Form. Jadi di sini saya sudah masuk ke Microsoft Form dengan akun saya Yandri Maluku Belajar, dengan akun saya. Kuis matematika namanya, ada 4 soal saja, dan ini saya sudah buat anyone can respond. Cukup sampai di situ. Kemudian saya beralih ke PowerPoint saya. Di sini saya sudah coba buat ini dengan akun yang sama ya Bapak Ibu, dengan akun yang sama, karena dia nanti akan mengambil dari akun dia. Jadi ini saya akan coba buat yang baru, kemudian saya tambahkan, saya insert form. Jadi ceritanya saya akan membuat satu PowerPoint, tapi di dalamnya itu salah satu slide-nya adalah soal.
Jadi pada saat saya presentasi ada soal dan siswa atau peserta itu bisa langsung mengerjakan dari layar presentasi saya, tidak perlu mereka harus keluar mengeklik link tertentu atau scan QR code tertentu dan nanti akan pergi ke browser lainnya. Tidak perlu, karena cukup dari tim saja mereka. Hanya yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa ini bisa terjadi saat ini hanya pada laptop atau PC. Belum untuk tampilannya bisa ada, tapi untuk berinteraksinya itu di layar HP masih belum bisa. Ini kuis matematikanya sudah saya insert. Ini juga bisa kita tambahkan audio ya, seperti biasa saja. Jadi ketika mereka mengerjakan soal maka ada suaranya. Nah itu sangat mungkin bisa kita lakukan. Tapi kali ini saya tidak ingin mengimport audio karena akan saya simulasikan antara presenter dan sebagai peserta. Nanti suaranya akan bertabrakan. Oke, ini saya save. Tapi saya save as sebagai dengan kode PPTM, PowerPoint Macro Enable Presentation, atau boleh juga dengan Macro Enable Show, PPSM. Itu boleh-boleh saja. Kenapa harus diganti? Karena kalau dengan format awal PPT atau PPTX ini itu dia tidak akan terbaca formnya. Nah, tapi jika kita slidekan dia itu bisa. Ini saya ganti dulu dengan PPTN, saya save dulu karena sudah pernah ada, maka saya refresh. Nah, jadi yang akan kita gunakan adalah yang berekstensi PPTN. Oke, ini saya close dulu. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya ini tim saya akan mencoba membuat satu virtual meeting. It now start meeting. Oke, kemudian join. Di sini masih saya sendiri pastinya. Saya akan copy meeting link, kemudian akan saya masuk mengajak yang lainnya. Di sini saya akan coba mengajak menggunakan browser dengan akun yang berbeda. Ya, ini tampilan. Dan sebelah kanan adalah presenternya, sebelah kiri adalah pesertanya. Oke, saya join. Nah, di sini saya akan coba mengaktifkan video ya, biar terlihat gitu. Sambil. Oke, kita admit sebagai guru. Di sini videonya saya harus ganti dulu. Oke, lihat bagaimana tampilannya. Ya, demikian ini di tampilan yang ini sebelah ini adalah tampilan peserta. Ini selanjutnya saya akan presentasi. Di sini ada 4 pilihan menggunakan desktop, window. Harusnya ada satu ya, whiteboard atau PowerPoint. Saya akan memilih PowerPoint dengan browsing dari komputer saya, dari laptop. Namanya tadi background PPTN. Oke. Saya sebagai guru di sini melihat
peserta yang hadir, video tiap-tiap peserta, dan juga bisa membaca chat. Sebagai siswa itu tidak melihat hal tersebut, apa yang saya lakukan. Jadi layar saya itu berbeda antara layar yang ditampilkan dengan layar yang saya lihat. Saya bisa sambil ngechat, membaca chat, melihat partisipan, dan melihat video tiap partisipan itu sambil melakukan presentasi, jadi tanpa dan tidak mengganggu tampilan di layar peserta. Peserta tetap melihat slide saya saja. Nah, ini kerennya di Teams karena ada presenter view tersebut. Nah, selain itu ini saya akan coba maju ke slide berikutnya. Slide 2 yang ada kuisnya. Sebagai peserta, saya bisa mengerjakan kuis langsung dari layar saya, tidak perlu berpindah layar. Sebagai siswa saya bisa mengerjakannya, dan hasilnya pun agak biar satu dapat 2 dari 4. Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.